Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan pembongkaran serta pemeriksaan dari kopling, yang dimana saya melakukan pembongkaran dan pemeriksaan bersama anggota kelompok, yang nama anggota kelompoknya yang ini. Sebelum kita lanjut pada video pembongkarannya, alangkah baiknya kita intro dulu. Cekicot. Rantau budal meminum arak bekonang, mengantarkan pulang bertanda bidan, roh nyaku di abadinya. Yang pertama yaitu lepaskan mur penyetel rem belakang, dan lepaskan baut dan peda kickstarter. Lepaskan alat pelindung kaki, lepaskan baut 14 yang ada di bawah, cukup lepaskan satu baut saja. Setelah itu menggunakan kunci T8 lepaskan baut-baut penutup bak mesin kanan dan bak mesin. Lepaskan tuas pengungkit kopling dan plat hubungan pengungkit kopling. Selanjutnya menggunakan kunci 8 ring, lepaskan sekrup-sekrup dan tutup saringan oli. Setelah itu lepaskan mur pengunci. Jangan lupa lepaskan juga ringnya. Di sana ada satu buah ring. Setelah itu lepaskan plat penggerak utama atau bandul kopling. Jika keras bisa dicongkel dengan menggunakan obeng min. Setelah itu menggunakan obeng min, lepaskan bantalan pengungkit kopling manual. Selanjutnya lepaskan gear holder antara roda gigi primer dan roda gigi kopling yang digerakkan seperti pada yang di video. Lepaskan mur pengunci kopling manual dengan menggunakan lock nut wrench. Nampak semua memet dah. Aja lepeh dah bang. Enggak lah, nyo lah. Nampak tak dia? Nampak lah moncong lele memet tu. Alah. Sama-sama. Hop, biar ringnya. Di sana juga terdapat satu buah ring. Jangan lupa untuk mengambilnya. Lalu lepaskan tromol kopling dan susunan kopling manual secara bersamaan. Masuk sini. Lalu lepaskan cincin stopper dari poros engkol. Selanjutnya pemeriksaan dan pembongkaran kopling sentrifugal. Pertama, pemeriksaan kopling satu arah. Putar plat penggerak dan periksa cara kerja kopling satu arah. Pastikan bahwa plat penggerak hanya berputar searah jarum jam saja. Selanjutnya menggunakan tang spi, lepaskan cincin pengunci dan cincin washer. Lalu lepaskan penggelinding dan pegas kopling satu arah. Lepaskan bagian dalam kopling satu arah.
Periksa secara visual, periksa bagian dalam kopling terhadap keausan atau kerusakan. rusak komponennya tadi lah sesuai standar, tergores sudah. Ukur diameter dalam tromol kopling. Batas servisnya yaitu 42,04 mm. Dan hasil yang didapatkan yaitu 41,92 mm. Dan periksa permukaan luar dan dalam tromol kopling terhadap adanya keausan atau kerusakan. Jika perlu ganti seluruhnya. Selanjutnya, periksa susunan bandul kopling dan kerusakan. Ukur ketebalan kanvas bandul kopling menggunakan jangka sorong, itu batas servisnya 1,0 mm. Hasil yang didapatkan yaitu 1,0 mm. Lalu lepaskan klip-klip E pada bandul kopling. Angkat satu persatu bandul-bandul kopling, kemudian lepaskan pemberat dan pegas-pegasnya. Setelah itu menggunakan tang potong atau juga bisa menggunakan obeng min, lepaskan pegas-pegas pada bandul kopling. Setelah itu periksa bos-bos plat penggerak terhadap keausan atau kerusakan. Periksa bandul kopling dari kerusakan atau keausan. Lalu menggunakan jangka sorong, ukur diameter dalam tromol. Batas servisnya yaitu 104,3 mm dan hasil yang didapatkan yaitu 103,4 mm. Pemeriksaan roda gigi primer. Menggunakan jangka sorong, ukur diameter dalam roda gigi penggerak utama. Batas servis yaitu 19,11 mm dan hasil yang didapatkan itu 18,11 mm. Selanjutnya, ukur diameter luar porsengkol menggunakan jangka sorong. Batas servis yaitu 18,92 mm. Dan hasil yang didapatkan yaitu 17,90 mm. Setelah semua komponen bandul kopling telah diperiksa, lalu rakit kembali bandul kopling. Yang pertama, pasang bandul kopling dan pegas-pegasnya. Lalu pasang klip-klip E sambil menekan plat samping. Lalu pasang bagian dalam kopling satu arah dan pasang pegas-pegas dan penggelinding kopling satu arah. Setelah itu pasang cincin washer dan pasang cincin pengunci pada alur tromol kopling satu arah dengan mantap.
Menggunakan kunci 10T, lepaskan plat pengungkit dan pegas-pegas kopling. Lalu periksa bantalan pengungkit kopling. Putar lingkaran dalam bantalan pengungkit kopling dengan jari tangan. Bantalan harus dapat berputar dengan halus dan bebas. Lalu menggunakan mistar, ukur panjang bebas pegas kopling. Batas servisnya yaitu 35,8 mm. Hasil yang didapatkan yaitu 34,10 mm. Selanjutnya lepaskan plat penekan dan lepaskan cakram-cakram kopling dan plat-platnya. Selanjutnya, periksa bagian tengah kopling. Periksa alur-alur bagian tengah kopling terhadap kerusakan atau keosan yang disebabkan oleh plat-plat kopling. Ganti bila perlu. Menggunakan jangka sorong, ukur ketebalan masing-masing cakram. Batas servisnya yaitu 2,6 mm. Hasil yang didapatkan yaitu 2,5 mm. Dan periksa masing-masing plat kopling terhadap perubahan bentuk pada bagian permukaan dengan menggunakan fuller gauge, yaitu batas servisnya yaitu 0,20 mm. Periksa bagian luar kopling atau pembimbing bagian luar kopling. Periksa alur-alur bagian luar kopling terhadap kerusakan atau keosan yang disebabkan oleh cakram-cakram kopling. Menggunakan jangka sorong, ukur diameter dalam bagian luar kopling. Batas servis yaitu 21,09 mm. Hasil yang didapatkan yaitu 21,08 mm. Selanjutnya, ukur diameter luar dari pembimbing bagian luar kopling. Batas servis yaitu 20,91 mm. Hasil yang didapatkan yaitu 20,50 mm. Perakitan kopling manual. Pertama, pasang keempat cakram dan keempat plat kopling secara bergantian pada bagian tengah kopling, dimulai dengan memasukkan cakram. Setelah itu, pasang plat penekan pada bagian tengah kopling. Setelah itu, pasang pegas-pegas kopling. Lalu pasang plat pengungkit dan baut-baut plat pengungkit. Lalu kencangkan menggunakan kunci T10. Lalu pasang cincin washer pada poros engkol. Lalu pasang kopling manual dan kopling sentrifugal sebagai satu kesatuan. Jangan lupa memasangkan ring pada bagian tengah dan pasang mur pengunci bagian tengah kopling. Tahan roda gigi primer dan roda gigi yang digerakkan dengan menggunakan gill hordle, lalu kencangkan.
pasang cicir washer pengunci pada poros engkol dan tempatkan lidah bagian dalamnya dengan alur pada plat penggerak lalu kunci. Lalu pasang tutup saringan oli, kemudian kencangkan sekrup-sekrupnya. Kemudian pasang plat hubungan pengungkit kopling pada bantalan pengungkit kopling. Dan sebelum memasang, usahakan memberi gomok terlebih dahulu pada poros hubungan. Setelah itu pasang tuas pengungkit kopling pada poros pemindah gigi dengan menempatkan tanda titik pada tuas pengungkit dengan tanda lekukan pada poros pemindah gigi. Setelah itu pasang bak penutup mesin kanan dan pasang kickstarter beserta baut. Pasang kembali mur penyetel rem belakang dan pelindung kaki. Selanjutnya menyetel sistem kopling. Yang pertama, longgarkan mur pengunci penyetel kopling dan putar penyetel kopling searah jarum jam sebanyak 1 putaran penuh. Ingat, jangan memutar berlebihan. Dan dengan perlahan putar penyetel berlawanan arah jarum jam dan hentikan sewaktu terasa ada tahanan. Pada kedudukan ini, putar penyetel searah jarum jam sebanyak 1/8 putaran. Kemudian kencangkan mur pengunci. Setelah itu, lakukan uji coba apakah giginya masuk dengan sempurna atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih.